Jadi sebenarnya bermula pada saat kita bertanya pada saat mau bikin yang ketiga, bikin apa lagi ya? Yuk kita bikin yang beda yuk. Karena kan kita juga nggak mau stuck dalam sebuah cerita yang itu lagi gitu. Rumah yang ada hantunya dan ya haunted house story itu udah lumayan sering gitu. Dan kita ingin ini udah ketiga nih, itu kan memang harusnya kita coba sesuatu lagi yang baru lagi. Nah, secara cerita ternyata bisa masuk nih ke genre horor fantasi. Kenapa? Karena Dinda, tokohnya Dinda itu memiliki kekuatan baru. Dan tentunya dengan kekuatan baru itu dia perlu kontrol. Dia perlu sekolah untuk bisa belajar mengendalikan kekuatan itu. Sehingga sekolah adalah menjadi sebuah alternatif cerita yang make sense, yang nggak maksa gitu. Dan di sekolah itu udah mulai berkembang deh. Di sekolah ini ternyata adalah sekolah yang ada guru baik, ada guru jahat. Jadi sebuah kekuatan jahat dan baik juga berada di sekolah ini. Dan akhirnya bagaimana yang jahat itu bagaimanapun harus dikalahkan oleh yang baik. Jadi cerita horor fantasi ini berkembang secara yang kami bilang secara alami. Jadi kita nggak maksain, gimana caranya ya kita bikin tiba-tiba Harry Potter gitu, tanpa ada satu backstory yang jelas. Inilah yang akhirnya membuat kami merasa, ini secara cerita sangat alami nih. Dan itu pun juga memang inspirasinya banyak untuk di Kuntilanak 3, apakah itu film Harry Potter atau film X-Men, karena X-Men pun ya adalah sekolah untuk anak-anak berbakat kan gitu ya. Tapi kita juga lihat bahwa ternyata di cerita-cerita tradisional kita itu juga orang-orang dengan berkekuatan lebih pendekar-pendekar itu sudah ada dari zaman dulu. Kita belajar ada yang namanya sapi angin. Sapi angin itu bisa kemampuan untuk orang berpindah tempat dari titik satu ke titik lain. Itu yang terjadi pada tokoh Uci, ya. Dia punya kekuatan itu. Ada juga yang namanya lembu sikalang, itu berarti dia punya kekuatan untuk melindungi diri dari berbagai macam benda-benda tajam atau apa. Ada juga yang tadi bola kemamang itu adalah satu bola api yang hidup, yang dia itu bisa jahat untuk bisa baik, dan itu harus dikendalikan di mana ya, di sekolah. Jadi semua itu akhirnya membuat kami ngerasa ternyata cocoknya kalau akhirnya stepnya adalah sebuah cerita di mana Dinda dan adik kakaknya pergi ke sebuah sekolah Cenayang. Itu untuk mengeksplor lebih jauh soal tadi sapi angin itu, nonton film dulu lagi, baca atau gimana? Baca sih, karena itu kan filmnya belum ada. Sapi Angin adalah sebuah cerita tradisional zaman dulu mengenai orang yang memiliki kekuatan pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Yang akhirnya kita adaptasi ke tokohnya sendiri. Mas Riza, boleh minta tolong, kalau dari Kuntilanaknya sendiri apa sih yang pengen ditonjolkan selain dari segi horornya? Kuntilanak 3 ini, ya, Kuntilanak 3 ini. Kami lagi mau coba ingin membuat sebuah genre baru yang namanya horor fantasi, di mana horor itu ada lapisan fantasinya. Fantasi ini dalam arti kata khayalannya itu tidak berarti tidak real, tidak berpijak pada sesuatu yang real. Ini sesuatu yang bisa dibilang khayalan, fantasi. Nah, kami rasa bahwa Kuntilanak 3 ini sangat cocok untuk menjadi genre horror fantasi, karena 1-2 itu memang adalah horor yang untuk anak-anak, yang friendly, kid friendly, jadi bisa ditonton sama anak-anak. Karena setannya lebih ke ke makhluk ya, bukan ke sifatnya setan, tapi lebih ke makhluk. Ketiga ini akhirnya kita tambahin lagi gimana kalau misalnya si Dinda ini pergi ke sebuah sekolah khusus karena dia punya kekuatan di Kuntilanak 2, dan untuk mengendalikan kekuatannya itu dia harus punya sekolah. Sekolah itu ada guru-guru, dan guru-guru ternyata di sekolah ini ada satu perebutan kekuasaan antara guru yang baik dan guru yang jahat. Dan Dinda berada di tengah-tengahnya. Dan akhirnya hanya dialah yang bisa menyelamatkan sekolah ini. Apakah ini menjadi sekolah yang baik
atau sekolah yang jahat. Oke, selain ngangkat isu tentang bullying, kemudian jaga anak-anak itu, apa yang ingin disampaikan buat semua penonton tentang film Kuntilanak ini? Selain dari fantasy horror itu tadi. Bahwa menjadi beda itu baik-baik saja, tidak apa-apa menjadi anak yang berbeda, yang mungkin orang bilang aneh atau apa gitu, karena pada akhirnya hanya diri kita sendirilah yang akhirnya bisa memahami kita sendiri, dan apapun diri kita dengan segala macam kekurangannya itu sebenarnya sah-sah saja kalau kita sendiri bisa terima. Kita tidak perlu harus memandang selalu apa kata orang lain. Oke, terima kasih ya. Mas, izin tanya, kan ini adaptasi horor fantasi di Kuntilanak